Oke, untuk monster supaya, karena saya di sini tadi kalau misalnya kita dari awal tadi kan saya pakai duplikat satunya ya, makanya monsternya terduplikat satu. Jadi kalau tadi dari awal kita tekan CTRL kemudian di drag, jadi monsternya cuma satu, di sini muncul dua. Supaya nanti semuanya nanti berinteraksi dengan peluru, maka saya akan tambahkan event lagi. Kalau nanti cuma satu maka cukup satu kali aja, ini karena dua supaya semua monsternya dapat ya. Jadi dua-duanya ini ketika si peluru kena monster, apa yang terjadi? Maka si peluru ini actionnya berarti monster setelah kena monster tadi, ini monster ya, setelah kena monster maka monsternya kenapa? Setelah peluru kena monster maka monsternya hancur ya, destroy, hilang gitu. Sama ini, jika kena maka monsternya juga akan hilang ya, akan hilang ya. Oke, destroy ya. Kemudian selanjutnya ketika peluru berbenturan dengan monster, apalagi yang terjadi? Pelurunya akan apa? Jadi pelurunya akan berbenturan lagi dengan objek lain. Nah tadi Alec collection tadi spawn another object ya. Jadi habis spawn another object, di sini akan muncul ledakan ya. Nah jadi ingat layernya layer 1, jangan lupa, dan muncul ledakan. Jadi pertama monsternya hancur, kemudian dari peluru muncul ledakan. Jadi sama, ini peluru, spawn another object, next, kemudian di sini explode, ledakan, muncul ledakan. Oke, setelah pelurunya terkena jangan lupa pelurunya dihilangin, jadi tidak terus tapi pelurunya akan hancur ya, pelurunya hilang, maksudnya destroy itu pelurunya hilang. Pastikan pelurunya ketika mengenai si monster pelurunya hilang, akan berganti dengan ledakan. Oke, peluru destroy dan jadi maksudnya tadi adalah ketika peluru berinteraksi dengan monster maka monsternya akan hilang, kemudian si peluru akan memunculkan ledakan, kemudian pelurunya juga hilang. Jadi ketika maksudnya itu adalah ketika peluru mengenai monster, monsternya hilang, pelurunya hilang, berganti dengan ledakan. Sifat si ledakan ini akan muncul dan tiba-tiba hilang, jadi seperti meledak des gitu. Nah kalau misalnya kita jalankan, kalau misalkan kita jalankan akan seperti ini. Jadi kita bergerak, kita coba tembak monsternya. Nah seperti itu. Nah ini kita kejar dulu. Nah, pokoknya tadi muncul yang pertama ya. Nah cuma ledakannya tadi ada hitamnya ya. Mungkin untuk hitamnya itu kita atur dulu ya. Jadi supaya hitamnya tidak terlalu pekat seperti ini, kita bisa lihat di properties. Jadi kita lihat ini properties. Nah ini sini ada after layout, after fade out tadi kan 0,5 detik sudah bagus ya. Kemudian efeknya, jadi supaya hitamnya ini tidak terlalu pekat, maka efeknya itu adalah kita jadikan blend modenya itu apa, ada salah, aditif ya. Seperti ini. Jadi meledaknya itu seperti terbakar gitu ya. Maksudnya aditif ini adalah
menyamakan kalau misalkan dia hitam itu kan gelap ya. Kalau backgroundnya gelap berarti hitamnya itu hilang, jadi yang kelihatan tuh adalah warna ledakannya yang cerah, jadi warna hitamnya aja jadi hilang. Oke, kita untuk memastikan aja kita jalankan aja programnya. Oke, sudah ya, seperti itu ya. Oke, sudah jadi. Nah, itu efek ledakan. Kemudian kalau monsternya jalan lurus tadi kan lurus aja, habis itu selesai. Bagaimana caranya kalau monsternya itu tidak, sebelum ditembak dia akan muncul terus ya. Ini monster 2, ini monster 2, ini semuanya ini monster 2 ya. Oke, caranya supaya monster ini bergerak terus, maka kita pastikan bahwa si monster ini tidak tidak akan berhenti bergerak sebelum dihancurkan oleh si player. Maka kita masukkan di event dulu. Di event itu kita tambahkan event untuk si monster ya. Event si monster itu pilih bukan si monster ya, kita cancel dulu. Sistem, ini kita masuk di sistem, kemudian dari awal layout ya. On start of ya dari awal ya, on start of layout ya. Oke, on start of layout, kemudian kita tambahkan si monster. Si monsternya di angelnya itu dia itu akan monster set angel ya. Oke, si monster akan bergerak, kemudian angelnya itu kita buat random lah ya, jadi dia kemana-mana. Kita buat random, kira-kira 360 derajat ya. Oke, jadi selama dia tidak ditembak, maksudnya random 360 derajat, mereka akan terus keliaran ya, keliaran di layar. Ketika nabrak itu dia akan keliaran sampai dihancurkan oleh si player. Nah, ini karena ada dua monsternya tadi, maka saya harus nambah lagi satu ya untuk monster kedua. Oke. Tadi set angel aja, dan pilih random 3 biar dia bebas. Oke. Nah, supaya dia monsternya mengarah si pemain, maka kita buka lagi untuk si monsternya. Ketika dia berputar, apa yang terjadi ketika dia keluar layar ya? Kan dia kalau lurus, misalkan dia tidak nabrak kita si playernya, maka yang terjadi ketika dia keluar layar adalah ini monster, kemudian outset layout kalau dia keluar layar ya. Mana tadi? Ya, ini ketika dia keluar dari layar ya, is outset layout. Oke, dan apa yang terjadi ketika dia keluar layar? Kita tambahkan si monster akan mengarah ke
tadi si monsternya mana? Oh ya, monsternya. Dia akan mengarah si ke player ya. Berarti kita set angel toward position. Nah, ini dia. Supaya arahnya ini kita arahkan dia ke player. Player tadi kalau tidak salah pakai D kecil. Player titik X, berarti dia mengarah ke player. Titik Y. Oke. Jadi dia akan ngarah ke posisinya sih player. Monster. Oke, karena monsternya tadi ada 2, maka kita setting lagi monster 2, set angel toward position pada saat ya, set angel toward position. Oke, jadi player titik X, player titik Y. Oke, oke, dan udah. Oke, sudah. Kemudian kita coba jalankan. Oke, jadi di sini pakai arah mouse, arah keyboardnya tombol arah. Kemudian kita lihat monsternya itu tadi ada yang sudah keluar. Nah, dia kembali ya, kembalinya itu ke arah si player, tapi tetap lurus ya. Tembak cur 2 cur. Oke ya, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti untuk ekspor itu mungkin pembahasan lain ya, karena mungkin akan sedikit panjang untuk proses ekspor. Maka saya sampaikan di sini dulu untuk pertemuan ini dalam materi tutorial penggunaan construct untuk game sederhana Ghost Shooter ya. Ghost Shooter ini sudah disiapkan oleh construct, tapi di sini kita coba perlahan satu persatu supaya bisa mempelajarinya secara perlahan, supaya memahami perintah-perintah mulai dari behavior, sifat-sifat dari si karakternya sampai dengan event sheet-nya. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.